Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diego Nardianto, pembawa acara Ngobrol Santuy. Sudah hadir di studio TV Al-Fusa bersama Lurah Pondok Banin Al-Fusa, the next generation of Banin Al-Fusa, bersama Ustadz Muhammad Ulil Albab. Selamat datang di studio TV Al-Fusa, Pak Albab. Ya, selamat datang Pak Nardi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Pak Nardi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga. Pertama kali datang ke sini, gimana perasaannya ini, Pak? Perasaannya sangat nervous Pak Nardi. Nervous. Sangat nervous, sangat grogi sekali. Sangat grogi ya? Iya. Kenapa Karena memang pertama kali. Oh, pertama kali. Baru pertama kali berada di depan kamera seperti ini Pak Nardi. Iya, butuh persiapan berapa lama ini Pak Albab? Butuh persiapan yang agak lama. Agak lama. Butuh persiapan berjam-jam. Iya. Butuh Iya. persiapan mental juga. Mental juga. Oke. Nah, Pak Albab, ini kita akan mengupas tuntas tentang kepribadian kehidupannya Pak Albab ini ya. Oke, siap, oke, siap. Ya, siap. Oke, Pak Albab, ini kira-kira itu pernah nyantri di mana saja ini Pak? Alhamdulillah saya dulu nyantri di Sarang. Di Sarang? Iya, di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Al-Anwar Sarang. Oke, yang diasuh, yang didirikan oleh beliau Ki Haji Maimun Zubair almarhum. Dan sekarang diasuh oleh putra beliau, yaitu Ki Haji Muhammad Najih Maimun Zubair. Berapa lama itu mondok di Sarang? Di Sarang saya hanya sebentar. Hanya sebentar? Iya, berapa? Cuma 8 tahun saya di Al-Anwar. 8 tahun cuma sebentar? Cuma sebentar. Wah, itu. bagaimana di Al-Fusa ya? Di Al-Fusa 6 tahun itu kayaknya sudah lama sekali itu kata-kata santri itu. Iya, kalau memang menurut anak-anak memang Iya. sih, kalau saya bilang mondok di Al-Anwar itu 8 tahun cuma sebentar, itu mereka kaget. Iya. Karena mereka merasakan di Al-Fusa itu 6 tahun saja sangat lama sekali. ya. Ditambah nanti mondok lagi lah itu. Iya. Nah, itu selama 6 tahun itu ya. Terus habis itu lulus, ya katakanlah enggak lulus atau mungkin memang lulus gitu ya. Iya. Nah, itu pertama kali kenal Al-Fusa itu dari mana itu? Pertama kali kenal Al-Fusa itu dulu ketika Al-Fusa mengundang Tip-Ek. Nah, Band Tip-Ek, Band ya. Tip-Ek Acara itu, haflah itu acara ya. haflah, iya. Saya lihat banner besar bertulisan Band Tip-Ek akan berada di Al-Fusa. Nah, itu saya tahu. Akhirnya tahu ya. Al-Fusa itu. Terus masuk di sini seketika itu juga atau Itu dari kapan itu? Saya berarti masuk di sini sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ketika Padahal band Tip-Ek-nya udah sekitar 5 tahun ya? Iya, jadi saya sudah kalau mengetahui Al-Fusa itu dari band Tip-Ek itu, kemudian saya masuk di sini ketika saya sudah pulang dari Sarang. Sarang, oke, dari Sarang terus ke Al-Fusa. 3 tahun di Al-Fusa. Pengalaman apa saja yang Pak Albab dapatkan di sini? Pengalaman yang saya dapatkan di Al-Fusa itu banyak sekali. Banyak sekali. Bisa diceritakan? Iya. Dari mulai mengajar, dari keorganisasian, bagaimana cara memimpin suatu organisasi, itu saya dapat pengalaman banyak sekali di Al-Fusa. Kalau cara mengajar itu yang seperti apa berarti? Kalau mengajar di Al-Fusa itu saya juga termasuk pengalaman pertama kali Pak Nardi. Pertama kali ya? Pertama kali, karena dulu itu saya di Sarang, pergaulannya semuanya itu di pondok, di madrasah, semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Tidak ada santri putrinya. Pertama kali di sini? Iya, ketika saya masuk ke Al-Fusa, itu langsung disuruh untuk mengajar di santri putri. Santri putri. Gimana perasaan Anda waktu itu? Perasaannya sangat-sangat deg-degan sekali Pak Nardi. Karena penyesuaian pertama kali dan di depan dilihat santri putri itu kan sangat membuat saya tidak fokus Pak. Tidak fokus. Itu di depan santri putri itu tidak fokus, ada yang
Ada yang menarik atau memang baru pertama kali tuh? Baru pertama kali, baru pertama baru kali. pertama kali. Biasanya kan kalau ada yang menarik itu kan buat kita deg-degannya tambah gitu ya. Oke, Pak Albab. Nah, Pak Albab ini kan lurah baru di Al-Fusa yang dulunya adalah kepala madrasah. Iya. Secara kepemimpinan dengan lurah lama dan sekarang itu pasti kan ada pembanding gitu ya. Dari anak buah sendiri pasti kan membandingkan, oh lurah lama, lurah baru. Iya. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak Albab? Kalau tanggapan saya, karena dari berbeda orang itu kan pasti berbeda sifat dan beda apapun, kepemimpinan. Beda kepemimpinan, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Jadi ketika saya dikatakan ada kekurangan, kok tidak seperti yang dulu, begitu. Ya itu saya positif saja itu sebagai masukan. Iya, buat saya untuk ke depan. Iya, motivasi ke depan agar bisa lebih baik lagi. Oke, seperti biasa. itu. Lurah baru, pastinya punya dong gebrakan baru. Kira-kira apa sih yang Pak Albab rencanakan untuk memajukan Al-Fusa ini? Kalau dikatakan gebrakan baru sih tidak juga. Tidak juga. Kalau saya itu yang penting program yang ada di Al-Fusha, semua program apapun yang ada di Al-Fusha, saya harus bisa maksimalkan. Saya dukung penuh bagaimana agar bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan pasti itu yang akan bisa membuat Al-Fusha semakin maju. Oke. Ada hal baru enggak dari program yang sebelumnya? Untuk hal baru tidak ada. Belum semuanya, ada. Iya, belum ada. Semuanya masih sama seperti tahun-tahun kemarin. Meneruskan ya, berarti estafet dari lurah yang lama. Oke. Nih Pak Albab kan sebelum jadi lurah kan di sini jadi kepala madrasah aliyah. Iya. Lebih suka jadi kepala madrasah apa lurah pondok ini? Kalau lebih suka atau tidak. Jadi menurut saya ya, baik menjadi kepala madrasah aliyah atau menjadi ketua pondok itu sama-sama kita itu butuh mengeluarkan ekstra tenaga, baik pikiran maupun tenaga itu butuh sekali. Karena kita dalam memimpin suatu organisasi, kita tuh harus bisa mengatur bagaimana kepengurusan itu berjalan lancar, bagaimana semua program-program itu berjalan dengan lancar, bisa terlaksana dengan baik. Itu kan membutuhkan tenaga ekstra, pikiran dan tentunya ekstra. Kerjasama dari. Makanya kalau ditanya lebih enak mana kepala madrasah atau ketua pondok, sama-sama enak. Lebih enak tidak, sudah semuanya karena tidak mikir gitu nanti. Karena sama-sama baik kepala madrasah maupun ketua pondok sama-sama membutuhkan pemikiran. Tentunya kepemimpinan itu memang butuh proses gitu ya, Pak. Nah, seketika Pak Albab masih menjadi kepala madrasah, itu kan banyak dari santri, dari teman, dari rekan kerja, bahkan dari Bapak Ibu guru, itu terkenal galak. Pak Albab itu galak enggak sih? Kalau dikatakan saya itu galak, ya saya tidak bisa menyalahkan juga. Jadi saya mau dikatakan galak atau bahasa enaknya itu tegas, itu nggak apa-apa. Karena itu memang ada benarnya juga. Berarti mengaku ya kalau galak. Ya memang seperti itu. Karena menurut saya sendiri, di balik ketegasan seseorang itu terdapat rasa kasih sayang yang besar. Luar biasa. Iya. Ini quotes yang pagi ini nih ya dari Pak Albab. Kalau saya tanya Pak Nardi, ketika kita sayang kepada seseorang itu, kita harus membuktikan rasa sayang tersebut. Benar nggak Pak Nardi? Iya, betul sekali. Benar. Ya makanya, ketika saya itu sayang kepada anak-anak santri, ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran di pondok, apalagi pelanggaran yang berat, seperti keluar pondok tanpa izin, itu saya tidak suka. Karena orang yang saya sayangi melakukan suatu kesalahan itu saya tidak suka. Makanya bentuk rasa sayang saya itu dengan cara mengingatkan dia, memberikan suatu ketegasan bagi anak-anak santri agar
tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Iya. Seperti itu. Nah, itu jadi bentuk sayang itu dengan ketegasan juga Iya. merupakan sayang Iya. gitu ya. Oke. Karena ketika kita melihat orang yang kita sayangi melakukan kesalahan itu kan kita tidak boleh Eman-eman ya. membiarkannya. Iya, eman-eman Iya, rasanya. kita harus ingatkan itu. Oke. Oke, Pak Albab. Ini Al-Fusa kan lembaga yang besar ini ya. Ada Pondok Banat juga, terus ada lembaga SMP, SMA, SMK. Nah, itu dalam mengkoordinasi biar satu tujuan, itu bagaimana? Pertama, Al-Fusa itu memang lembaga yang sangat-sangat luar biasa sekali. Betul sekali. Karena Al-Fusa itu bisa mensinkronkan antara SMP, SMA, SMK, Pondok Banin, Pondok Banat, kemudian Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, bisa satu tujuan. Ini Al-Fusa bisa seperti itu sangat luar biasa. Karena di luar sana banyak sekali pondok yang mana antara pondok dengan sekolahnya yang sama-sama satu yayasan tapi tidak bisa berjalan dengan baik, satu sinkron tidak bisa. Kalau di Al-Fusa itu cara agar bisa berkoordinasi dengan baik, salah satunya ada agenda itu setiap hari Ahad pagi, seluruh kepala lembaga baik dari SMP, SMA, SMK, dari pondok dan dari madrasah semuanya melakukan rapat setiap koordinasi. Minggu sekali. Satu minggu sekali setiap hari Ahad pagi. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa membahas semua masalah-masalah yang ada di pondok, baik di pondok ataupun di sekolah, di madrasah, semuanya kita bahas bersama, kita sinkronkan agar bisa satu tujuan. Luar biasa sekali ya, walaupun lembaga besar tapi saling mau duduk bersama gitu ya. Iya, ini luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Oke, Pak Albab. Ini Pak Albab kan sudah 3 tahun nih. Sekarang mohon maaf ini Pak Albab umurnya berapa ya? Umur saya itu 27. Kira-kira mau mengakhiri masa lajangnya umur berapa ini, Pak? Kalau mau mengakhiri itu ya maunya secepatnya. Secepatnya. Udah ada calonnya? Alhamdulillah, ada. Ya. Dari dalam Al-Fusa atau dari luar? Dari Al-Fusa. Dari Al-Fusa. Iya, Cinlok katanya. Cinlok. Wah, ini kayaknya bagus ini kalau kita kupas ya. Oke. Wah, luar biasa Cinlok di Al-Fusa. Sama ya sama saya itu ya, Cinlok. Oke. Al-Fusa memang memberi beberapa kejutan yang luar biasa ya. Nah, dapat bonus-bonus. Dapat bonus ya. Oke. Kira-kira kriterianya yang seperti apa sih Pak Albab? Kalau kriteria itu tidak banyak-banyak. Yang pertama sesama santri. Sesama santri agar bisa saling memahami lah. Sama-sama santrinya berarti sama-sama tahu kebutuhan masing-masing. Kemudian yang paling terpenting bagi calon istri nanti ialah harus menjadi pribadi yang taat. Mungkin bisa ada kamera suami. Biar nanti ketika lihat bisa. Jadi ketika seorang wanita belum menikah itu kan katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Itu ketika belum menikah. Ketika seorang wanita itu sudah menikah, nanti surganya seorang wanita itu berada di telapak kaki suami. Iya, seberapa seorang wanita itu mau taat, mau patuh, tunduk kepada suami, maka disitulah dia akan mendapatkan surganya. Luar biasa sekali. Mungkin bisa disapa deh. Masih malu-malu ya rupanya ya. Oke, kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Kira-kira mau menyebar undangan kapan? Iya, doakan saja Pak Nardi. Amin. Semoga lancar dan disegerakan. Amin. Oke, nih kita lanjut nih Pak Albab. Pak Albab sendiri itu lebih senang disukai atasan atau disukai bawahan? Lebih disukai atasan atau bawahan? Iya. Kalau saya itu mempunyai prinsip yaitu di dalam kita berkehidupan itu tidak usah memperdulikan pujian dari orang lain. Selama yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, hal yang positif,
ya kita lakukan. Tidak usah pedulikan nanti orang ini suka atau tidak suka. Oke. Karena sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada orang yang tidak suka pada kita. Sekali. Dan sejelek apapun yang orang itu lakukan, pasti ada saja yang tetap suka. Begitu. Jadi menurut saya, prinsip saya seperti itu. Jadi entah itu disukai atau tidak, yang penting saya melakukan tugas saya, melakukan hal yang benar, ya maka itu sudah selesai buat saya. Oke, berarti tidak terlalu memperdulikan pujian atau apa ya. Yang penting apapun yang kita lakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Iya. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir ini Pak Albert. Ya sebetulnya bukan pertanyaan, cuman kira-kira dari pesan-pesan atau kata-kata buat orang tua di rumah bagaimana? Untuk orang tua di rumah, pertama ya jelas saya mengucapkan terima kasih sekali yang sudah mendidik saya dari kecil sampai tumbuh dewasa sekarang. Sudah diberikan pendidikan, dipondokkan, sampai saya sudah bisa menjadi duduk di sini itu kan berkat orang tua juga. Doa orang tua itu juga sangat penting sekali. Iya, betul sekali. Cukup untuk orang tua? Ya cukup. Cukup. Iya. Kalau untuk Abah dan Umi untuk selaku pengasuh. Abah dan Umi selaku pengasuh, saya juga terima kasih sekali sudah menerima saya, sudah memberikan amanat yang begitu luar biasa. Ya walaupun ini berat, karena saya niati ini semua hikmah kepada santri, kepada pondok, kepada masyayikh, maka insya Allah akan saya lakukan dengan semangat, dengan senang hati. Karena hikmah itu yang menyebabkan hidup kita menjadi berkah. Iya betul sekali, luar biasa Pak Albert. Iya. Satu kali lagi nih, untuk pengurus yang baru, kan lurah baru otomatis jajarannya juga baru. Apa yang ingin disampaikan? Untuk pengurus baru, yang terpenting saya meminta kerjasamanya. Karena dalam berorganisasi, tanpa adanya kerjasama tim, kelompok, atau organisasi itu, maka organisasi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan setiap apapun yang saya perintahkan, itu murni, bukan untuk saya pribadi. Jadi jangan memandang itu yang memerintah saya, yang memerintah Pak Albab ini, enggak dari pengasuh mungkin atau bagaimana, itu jangan. Karena apapun yang saya perintahkan itu pasti karena untuk kemaslahatan semuanya, kemaslahatan pondok dan santri-santri semuanya. Cukup? Ya, cukup. Terima kasih Pak Albab sudah bersedia hadir di studio TV Al-Husa ini. Nah, demikian acara ngobrol santai bersama Lurah Baru Pondok Al-Husa, Banin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.